tapi dia. Baik teman-teman. Bisa mundur dikit kayaknya. Baik, teman-teman, sebelum ke materi ya, perkenalkan dulu nama saya Dodi Riyadi. Di sini juga ada Pak Koda, ada Kang Dik juga. Baik, untuk mempersingkat waktu. Ini masih konsentrasi? Ya? Masih ya? Coba tolong jarinya seperti ini deh, semua jarinya seperti ini, jarinya. Ya, diatur ke saya ya, diatur ke saya. Puterin seperti ini, puterin terus, stop. Puter lagi, cepet, tempel di kuping. Masih aman, masih aman. Kenapa ada yang gini dulu kan? Coba lihat dulu. Satu kali lagi, yuk. Putar lagi. Putar lagi. Stop. Kan stop. Ini kenapa masih stop? Apa juga kenapa? Oke, siap. Yuk. Putar lagi. Pelan. Yuk, kencang lagi, kencang. Tempel di dagu. Sudah siap? Baik. Tangan kirinya mana tangan kiri? Ini ya. Kalau saya bilang satu, tolong seperti ini. Set, gitu ya. 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 Satu. Yang gini. Satu. Ya. Satu. Oke, tahan. Yang salah nanti ditarik. Satu. Dua pegang. Dua. Kalau tiga pegang telunjuk temennya. Tiga. Berhitung sampai 50 dengan gaya yang tadi ya, tolong diingat Pak. Siap, 1 2 3. Kalau 4 kalau 4 seperti ini. Kan pegang, tempelin. Ini ya. Ini kenapa jarinya jadi dua gini? Saya yang bingung kan. Kamu jangan ngadep sini. Nah. Kalau 5 terakhir, 5 semua teriak yes. Siap. Yang salah saya coret. Siap. Yang salah saya coret dulu. Siap. 1 3. Udah nafsu aja pengen pegang. Yang di sini lihat. Oke, siap. 1
Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Dua. Guys, dua. Tiga. Dua. Empat. Ada berapa ini? Nama Payuna. PDW tadi dia. Nanti kita main-main lagi. Oke, Kak Ingrid, mana dilanjut? Silakan. Oh, masih nunggu dulu atau BKA-nya belum ada ya? Kita ada kesempatan main lagi. Oke, sekarang berhadapan dua orang deh, dua orang. Ada? Boleh so. Nah, lihat ya, tangannya seperti ini. Tangan yang paling bawah ke atas, ke atas. Kalau saya teriakkan ke bawah, tangan yang paling atas ke bawah. Oh iya. Tapi kalau saya bilang boom, kalau saya bilang boom, ininya harus kena, dipukul. Tapi ini jangan kena ya, pakai gitu ya. 1, 2, 3, boom, dua-duanya ya. Ya, halo. Kalau ada yang menang, ini dapatannya HP terbaru dari Arif. Tunjuk lasin.
Halo. Halo. Hai. Sambil nunggu materi dimulai, kita nunggu dulu kabarnya. Bentar ya. Masih mau main lagi nggak? Nah. Apa? Kemarin di bawahnya. Jadi kita coba ini yang udah ikutan psikotes kemarin kan ya, tahun kemarin yang bagus ya. Nah, sekarang hasilnya kita akan coba terangkan dulu ya. Terus nanti hasilnya bisa kalian pegang juga ya. Yuk, teman-teman sekalian, langsung ke materinya, silakan. Halo, halo, hai. Hai, halo. Are you ready? Baik, perkenalkan nama saya Yo Jaimun. Tahu Yo Jaimun? Pelatih kiper timnas Indonesia. Saya tidak tahu. Saya tidak Karena saya lihat di sini wajah Korea semua, jadi saya perkenalan ke Korea juga. Arigatou gozaimasu. Tamu Jepang ya. Oke, perkenalkan diri, nama saya Pak Kodar. Hari ini sama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan psikologis ya, secara umum untuk anak-anak SMK di sini atau SMA. Walaupun nanti teman-teman yang sudah mengikuti tes di tahun 2 tahun yang lalu nanti bisa mengetahui hasil tesnya, nanti bisa dilihat di Bu Elis ya untuk hasil tesnya. Tapi ini gambaran secara umum kita jelaskan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu. Karena yang saya akan jelaskan tidak langsung ke per individu tapi lebih ke umum, psikologis umum. Jadi teman-teman bisa lebih menata lagi emosionalnya karena saya lihat di sini wajah galau semua. Ya. Karena hati-hati saya di sini sudah bersertifikasi dari MWS, jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu ya mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pulang-pulang tersenyum tapi utangnya banyak. Apalagi yang di sini teman-teman yang punya ilmu bertahan hidupnya luar biasa. Kalau buat anak SMA itu ilmu bertahan hidup itu apa, Cing? Uniko. Sudah dulu masa ya. Oke. Yang paling pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu adalah yang paling pertama di atas itu ada kecerdasan. Kalau kecerdasan teman-teman mungkin sering mengenal Albert Einstein. Tahu Albert Einstein? Cucunya. Percaya atau tidak, Albert Einstein itu meninggal dalam kondisi gila. Kenapa seperti itu? Kenapa Albert Einstein meninggal dalam kondisi gila? Karena dia memiliki IQ atau kecerdasan yang jenius yang dimana pemikirannya itu tidak semua orang bisa memahaminya. Jadi akhirnya sudah sendiri. Frustasi karena tidak ada orang yang memahaminya. Karena menurut penelitian teman-teman, banyak hari ini orang yang gantung diri, yang bunuh diri. Bahkan dulu saya sempat pernah melihat yang viral dia live bunuh diri gitu ya. Itu karena salah satu penyebabnya kurang perhatian. Ya, kurang kasih sayang. Yang mau disayang boleh tahu. Nah, jadi
intinya mah IQ yang bagus itu jadi kecerdasan yang bagus itu belum tentu yang jenius itu juga bagus buat kita. Jadi yang bagus itu yang dimana ketika kita mengetahui kecerdasan kita dan kita bisa mengembangkannya, itu yang paling penting. Jelas ya? Nah, di kecerdasan ini itu ada yang namanya di bawah normal. Kalau yang di bawah normal itu biasanya disebut borderline dan itu biasanya orangnya autis. Coba. Kalau seni mungkin ada ya, seni autis. Nah itu biasanya IQ-nya di bawah 100. Jadi kalau misalkan angka ininya di bawah 100, nah yang ini di bawah 100 itu biasanya orangnya itu autis. Tapi kalau misalkan di atas 100 sampai 115 itu biasanya orang itu normal. Jadi tidak tinggi, tidak bawah, sedang. Dan kemudian dari 115 sampai 120 itu superior, di atas rata-rata. Dan ciri-ciri orang yang di atas superior atau superior atau di atas rata-rata itu biasanya orangnya gacor. Tahu gacor? Jadi orang-orang sudah mah koke ya, mau kolot kodok jadi ini biasanya dia memiliki IQ yang di atas rata-rata atau superior, dan kemudian setelah superior ada juga jenius dan kemudian jenius supra. Nah biasanya kalau Albert Einstein kemarin terkenalnya itu di jenius supra, di atas jenius dia lagi, gitu ya. Oke. Dan hati-hatinya IQ itu tidak bisa diukur dengan sikap, perilaku dan yang lainnya, karena kita pernah melihat dulu Thomas Alva Edison yang dia menemukan lampu padahal kelas 1 SD dia di DO, dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara mengidap gangguan ADHD. Ya. Hiperaktif mengarah autis. Nah, itu seperti itu. Pada akhirnya ketika dikeluarkan dari sekolahnya kelas 1 SD, luar biasa dia bisa menemukan lampu dan lampunya bisa dinikmati oleh kita sampai hari ini. Dan apa jadinya kalau teman-teman nggak ada listrik dan nggak ada lampu, apa hidup teman-teman akan kesepian. Itu ya terkait dengan kecerdasan dari manusia, karena saya yakin kecerdasan ini salah satu aspek paling penting dalam kehidupan dan semua orang memiliki kecerdasannya masing-masing. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini ada nah di sini aspek perkembangan psikologi kecerdasan. Jadi kalau teman-teman itu biasanya pengen meningkatkan IQ atau pengen meningkatkan kecerdasan atau menurunkan kecerdasan itu tergantung dari sininya. Ya. Jadi kalau ketinggian di sini tadi di sini kayak Albert Einstein itu boleh ya. Gampang sering galau aja. Oke, yang paling pertama di sini di poin paling pojok itu ada kemampuan berpikir praktis. Nah, kemampuan berpikir praktis itu adalah kemampuan menyimpulkan sesuatu, dan di sini saya lihat sih banyak yang salah paham ya. Jadi ketika teman-teman misalkan orang tuanya nasehatin tapi nganggapnya marah-marah dan yang lainnya, nah itu adalah kemampuan berpikir praktis. Jadi menyimpulkan informasi. Jadi banyak orang yang salah paham gara-gara dia tidak memiliki kemampuan berpikir praktis yang baik dan benar. Dan itu minimal 110. Jadi kalau angkanya seperti itu masih pas gitu ya. Nah kemudian pengertian bahasa. Nah di sini bagi teman-teman yang pengertian bahasa supaya bisa berbicara dengan baik dan benar, kemudian bisa melobi, misalkan kalau ada keinginan misalkan pengen iPhone 13 Pro Max ya ke orang tuanya supaya di ACC tanpa harus Unico, itu bisa dengan mengolah kata-kata. Dan bagaimana teman-teman bisa mengolah kata-kata yang baik? Seringin baca buku dan kopi. Coba di sini yang suka baca buku. Saya di sini perpustakaannya jalan kan? Ya, enggak. Isinya terbengkalai. Nah itu kenapa seperti itu? Karena baca dan membaca buku dan membaca komik itu salah satunya bisa meningkatkan hipokampus di dalam otak manusia. Dan hipokampus itu adalah tempat penyimpanan kata dan informasi. Dan itu sangat penting sekali buat teman-teman supaya bisa menangkap informasi dengan baik ya. Semakin banyak buku yang kita baca, bahkan Amin Rais itu dia membaca satu buku itu sampai 10 kali. Ya, makanya kenapa dia memiliki wawasan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya ada fleksibilitas berpikir atau lebih ke berpikir dengan
Fleksibel itu bisa menyesuaikan gitu ya. Karena ingat tata krama itu di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Menurut kita baik belum tentu menurut orang baik. Dan kita harus belajar ketika dibaikin sama orang lain bagaimana cara membalas kebaikan orang lain, dan ketika dijahati bagaimana besoknya supaya kita tidak dijahati lagi sama orang lain. Rahasia bukan balas dendam ya, lalu ditonjok deui. Kalau ditabok boleh ditabok deui ya. Kenapa? Karena tata krama yang bagus itu adalah yang dimana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, kemudian yang selanjutnya berhitung praktis. Nah, di sini hitung-hitungan sederhana aja berkaitan dengan teori dan yang lainnya. Kemudian analisis sintesis. Jadi analisis sintesis itu menganalisa teori sederhana gitu yang memang yang memang lumrah, kemudian sesederhana mungkin, bukan teori yang ini. Kayak misalkan kenapa air mendidih, kenapa matahari itu panas, kenapa diputusin itu sakit. Ada pura-pura sakit. Nah, kemudian kemampuan ruang pandang. Kalau ruang pandang itu bagaimana kita bisa melihat masalah itu bukan dari satu sisi, tapi dari berbagai macam sisi, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kemudian yang selanjutnya kemampuan mengingat. Nah, kalau mengingat mantan itu sulit dilupakan. Cuman sayangnya hanya ke mantan saja, kalau ke materi mah ya gitu deh ya. Nah, itu terkait dengan kecerdasan psikologis, dan teman-teman kalau pengen meningkatkan kecerdasan itu bisa ditingkatkan aspek-aspek yang tadi. Dan untuk syarat minimalnya di atas 110 ya. Kalau misalkan bagus berarti di atas 110, dan itu ada kan di sini yang 109, 103, 102 itu kurang. Masih harus ditingkatin. Ya, kita cepat aja karena memang ini sederhana aja kita penjelasannya. Nah, di sini ini ada stabilitas emosi yang dimana ini berkaitan dengan mental, karena mental ini sangat penting sekali buat teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang sukses hari ini padahal orang tuanya, bahkan ada yang sampai yakin dia tuh orang tuanya bukan siapa-siapa, tapi dia bisa jadi sukses. Contohnya siapa? Anak singkong. Siapa anak singkong? Halo. Anak singkong siapa? Waduh Tanjung itu ketika kecil orang tuanya seorang nelayan, dan kemudian dia hidup dengan singkong, tapi luar biasa sekarang dia menjadi orang nomor 3 terkaya di Indonesia. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mentalnya ini yang paling bagus. Tapi banyak juga hari ini yang dia orang tuanya kaya raya, kemudian hartanya itu tidak habis 7 turunan, tapi ya innalillahi. Kenapa? Karena dia memiliki mental yang tidak baik. Yang paling pertama di sini itu ada stabilitas emosi. Nah, bagi teman-teman yang suka emosional itu kamu banyak yang ngadahar sebelah dan siok. Karena teman-teman warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Jadi kalau teman-teman pengen tenang itu banyakin yang hijau-hijau. Naon cikampung ya. Jadi kalau ngadahar kangkung sebelah dulu kunaon, karena warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Dan ingat warna itu ada artinya teman-teman. Di ungu di sini ada warna ungu. Ungu itu apa? Bukan terong-terongan atau jomblo ya teman-teman, tapi ungu itu adalah warna religius. Jadi ketika seseorang sering memakai warna ungu itu akan meningkatkan religius. Kemudian di sini ada warna biru dongkrak. Mana biru dongkrak tuh? Biru dongkrak. Doraemon. Ada suka Doraemon? Nah, biru dongkrak itu adalah warna ketelitian. Jadi orangnya itu biasanya hemat menuju pelit. Ya. Beda dikit antara hemat dan kulit. Ya udah kulit aja sih. Nah, kemudian di sini ada warna kuning. Kalau kuning itu kambang. Bukan ya, kuning itu adalah warna kecerdasan nasional. Kemudian di dada ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan. Di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang itu ada warna merah, itu adalah warna semangat. Ya, dan kemudian ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu coklat. Itu adalah warna yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Atau itu adalah warna yang bisa membuat sifat egois, was-was, dan cemas. Ya, makanya kalau akhir bulan itu teman-teman bagusnya pakai serba putih supaya tandanya menyerah dengan keadaan. Nah, akhir tahun juga sama. Jadi kalau lihat rapot kan udah jangan. Nah, kemudian di sini ada
kepercayaan dirian. Kalau kepercayaan dirian itu berkaitan dengan keberanian, bagaimana teman-teman menghadapi orang lain, kebaluan, gampang akrab, dan ciri-ciri teman. Karena ada 4 ciri yang ternyata menurut Agim itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang paling pertama, orang yang penuh kasih sayang, jadi sama siapapun sayang, kayak saya. Yang kedua, orang yang lemah lembut, jadi dia berbicaranya lemah lembut, jadi yang kasar sama orang tuanya saya tidak masuk surga. Ya. Jadi orang yang lemah lembut berbicaranya tenang. Yang ketiga adalah orang yang akraban sama siapapun, mudah bergaul. Yang keempat adalah orang yang mudah, jadi selalu mempermudah. Dikasih uang jajan 5.000 sama orang tuanya, alhamdulillah. Dikasih 2.000 juga alhamdulillah. Nggak dikasih juga alhamdulillah. Nggak dikasih innalillahi. Nah, kemudian di sini ini yang teman-teman mungkin sering temukan, yang sering dengar, yang sering searching di Google, yaitu tentang introvert dan extrovert. Ya, kalau introvert itu sudah jelas orang yang pendiam. Tapi sedangkan kalau extrovert itu biasanya orang yang lebih orang yang lebih terbuka, orang yang lebih dapat bergaul dan yang lainnya. Tapi biasanya memang sih yang paling banyak masalah itu orang yang introvert. Jadi memang dia karena terlalu banyak menyendiri, pikirannya jadi selalu negatif. Dan bahkan banyak orang yang psikopat. Tadi saya mendengar psikopat ya. Halo. Jadi saya tadi mendengar psikopat. Jadi orang psikopat itu bermuka dua. Jadi di depannya manis, baik, sopan, santun, sering ngajak ngaliwet dan yang lainnya. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Ya, begitu ya. Karena kalau orang yang sadis dan galak, jadi perbedaannya ada dua, ada teman-teman ya, ada psikopat, ada antisosial. Kalau psikopat itu orang yang bermuka dua, tapi di sama-sama sadis. Tapi kalau antisosial itu dia tidak bermuka dua, jadi udah kelihatan dari luar muka itu sadis, gemis, dan itu adalah orang-orang yang sama-sama sadis, sama-sama galak. Makanya kenapa hari ini ada begal dan yang lainnya, karena memang dia mengalami gangguan jiwa namanya antisosial. Ada begal di sini. Nah, kemudian di sini komitmen pada tugas. Yang paling sulit ya. Aduh, kalau ada PR, kalau ada tugas, ya apalagi kalau itu siang hari. Nah, itu adalah komitmen pada tugas, itu adalah kita selalu memegang teguh janji atau memang komitmen ya. Komitmen itu adalah janji baik terhadap diri dan orang lain. Dan saya banyak melihat teman-teman orang yang sukses dengan ini. Dia tidak mengandalkan ijazah, tidak mengandalkan kecerdasan, tidak mengandalkan apapun. Orangnya biasa aja, bodoh dan yang lainnya. Bahkan mungkin dia bekerja sebagai seorang OB, tapi dia memegang komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Tapi luar biasa, 2-3 tahun kemudian dia bisa jadi direktur perusahaan. Jelasnya awalnya hanya cuma OB gara-gara komitmen terhadap tugas ini. Dan kemudian kerjasama sudah jelas bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain, hubungan intrapersonal. Kalau interpersonal itu hubungan dengan orang lain. Kemudian ada agresivitas verbal, agresivitas verbal itu bagaimana kita mengatur intonasi suara. Karena ternyata teman-teman saya pernah mendengar, tahu Sahrul kan? Tahu. Coba nyanyi dulu. Gak apa-apa kalau susah Muhammad Naik betul aja. Nah, Sahrul kan pernah mengatakan berjalanlah seolah-olah menari, kemudian berbicaralah seolah-olah bernyanyi. Ya, kenapa seperti itu? Karena nada suara yang kita keluarkan itu akan berubah artinya. Jadi ketika misalkan contohnya saya bilang tolol ya, dan saya bilang tolol ke Malikin tolol. Enak gak kira-kira? Tapi kalau saya rubah intonasi suaranya, Malikin tolol. Makanya hati-hati dengan intonasi suara kita. Jadi ketika kita mau berbicara dengan orang lain itu perhatikan juga. Halo. Yang terakhir di sini ada sensitivitas diri. Jadi bagaimana ini peka terhadap lingkungan, peka terhadap orang lain. Kalau ada orang lain teman kita nggak makan dalam bagi makanan, kalau teman kita nggak jajan dalam bagi jajanannya. Kalau orang tua kita lagi riweuh, salah satu ngepel dan yang lainnya juga mau membantu ya. Jelas, nah itu adalah sensitivitas diri. Kemudian yang terakhir di sini barulah minat dan bakat. Ke bawah Pak. Nah kalau minat dan bakat ini untuk membantu kita, karena gini ya teman-teman.
kalau saya di sini punya akuarium dan di dalam akuarium ini itu ada ikan, dan kira-kira si ikan ini itu hebat, dia kalau berenang di lautan, dan kemudian saya suruh ikan ini lari kayak kuda, kira-kira bisa nggak teman-teman? Karena ikan tidak bergerak. Bisa nggak? Nggak bisa, padahal si ikan ini kalau di air dia hebat banget, bisa menyelam ratusan kilometer ke bawah gitu ya, sampai kalau manusia mah itu tidak akan mampu. Ya bahkan kalau kita lihat kedalaman laut itu sangat luar biasa, bahkan orang manusia itu tidak akan pernah sanggup kalau di bawah laut. Tapi ada ikan yang mampu bertahan hidup di bawah dasar laut sana, itu ikan. Tapi kalau ikan ini kita suruh lari kayak kuda, maka ikan ini akan mati. Begitupun juga kuda teman-teman, kalau si kuda ini yang hebatnya lari luar biasa, kita suruh renang, kira-kira bisa nggak? Kemudian kalau si kuda ini yang hebatnya lari, kita suruh terbang kayak burung, bagus nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tujuannya kita menemukan bakat dan minat kita itu adalah supaya kita fokus terhadap diri kita, jadi kita tidak perlu melihat apa kata orang, kemudian orang tua kita mengarahkannya kemana, tapi fokuslah kepada kelebihan kita, karena di sanalah Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya doakan bagi teman-teman di sini depannya bisa mencapai cita-citanya masing-masing, bisa membahagiakan orang tuanya, bisa berbakti ke orang tuanya, kemudian di masa depan bisa mencapai cita-citanya, punya rumah gede, punya mobil bagus ya. Kemudian kalau laki-laki punya istri yang cantik, kalau perempuan punya laki-laki yang soleh. Dari saya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa. Masih semangat? Tes suara dulu ya. Lama ya? Ya, nanti habis ini nanti sama saya akan menjelaskan tentang motivasi dan evaluasi hasil psikotes menuju siswa berprestasi. Halo? Hai, halo? Hai, halo? Nah, sekarang ya sebelumnya, di sini nanti akan saya jelasin. Nah, akan jelasin tentang apa sih dari inti materi dari seminar motivasi kali ini di SMK Kesehatan Rajawaringin. Nah, lanjut Pak. Boleh disimak dulu ini ya, boleh disimak dulu. Nah, di sini ada teori 5 generasi menurut Graham Codrington dan Sue Graham Marshall tahun 2004. Nah, dibagi ke dalam 5 generasi. Yang pertama adalah apa ini? Baby boomers itu dari kelahiran tahun 1946 sampai. Nah, yang baby boomers ini anak-anak yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1945 bertepatan juga dengan apa? Hari Proklamasi atau kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini ada dua orang tuanya yang kelahiran rentang tahun sini, ada nggak? Nah, ya. Jadi jarang-jarang ada, cuma jarang-jarang gitu. Jadi generasi yang pertama itu ada baby boomers dari tahun 1946 sampai 1964. Nah, ini generasi yang lahir setelah Perang Dunia ke-1. Biasanya ini kakek ya, biasanya kakek atau nenek. Nah, itu yang satu. Nah, yang kedua adalah Gen X dari tahun 1965 sampai 80-an. Kalian ada di generasi ini? Nah, Gen X ini adalah generasi yang pertama kali mencicipi yang namanya budaya-budaya Barat. Musiknya, musik, film, hal-hal budaya Barat itu mulai masuknya itu orang-orang yang lahirnya tahun 1965 sampai 1980 gitu. Lanjut Pak. Nah, di sini ada Gen Y. Gen Y ini disebut juga milenial. Nah, lahirnya tahun 1981 sampai 1994.
mengenal adanya teknologi seperti komputer, televisi berwarna, ya, hal-hal teknologi yang menjadi dasar-dasar dari teknologi sekarang. Nah, biasanya Gen Y ini, ya, Gen Y ini adalah generasi-generasi yang benar-benar percobaan, ya, begitu. Segala nanti cobaan, gitu ya. Pertama kali dulu ada yang ujian dulu itu disebutnya Eptanas. Ya, mulai berubah sampai sekarang jadi apa, ujian nasional. Nah, ini yang pertama kali mencoba Eptanas itu di generasi Y ini. Nah, ada juga orang tua kalian yang lainnya di sini? Ada ya? Nah, lanjutlah. Udah Gen Y. Nah, ini kalian nih Gen Z dari tahun 1995 sampai 2000. Di sini teman-teman rata-rata kelahiran tahun berapa? 2003 ada? 2005 ada? Rata-rata di angka ya 2004, 2005 ya. Nah, Gen Z ini, Gen Z ini adalah generasi yang mirip sama milenial, cuma bedanya di mana? Generasi Z ini memiliki atau mengalami teknologinya yang sudah lebih maju, gitu ya. Lanjut Pak. Nah, ini terakhir Gen Alpha ini kelahiran 2011 sampai 2025. Biasanya adik-adik kita nih yang masih di TK, yang masih di SD gitu. Nah, ini kelahiran 2015 sampai 2025 Gen Alpha yang benar-benar hidupnya itu 100% dengan apa? Teknologi, gitu ya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik tahun 2020. Menurut Badan Statistik BPS per 2020 bahwasannya penduduk negara Indonesia didominasi oleh generasi milenial sebesar berapa? 25,87%. Sisanya apa? Ada generasi Z sebanyak 27,94. Itu yang paling besarnya ya. Bisa dilihat di diagram ini pembagiannya dari baby boomers, dari post Gen Z itu yang paling dulu nih, dari fosil ini, dari fosil artefak gitu. Orang-orang yang sudah kayak artefak gitu dari dulu gitu ya. Nah, terus di sini tuh bisa dilihat ya dari grafik ini yang paling besarnya itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya, lanjut Pak. Nah, terus lanjut lagi ada belum? Terus. Satu kali lagi. Nah, pendidikan generasi Z adalah generasi yang memiliki kemampuan untuk selalu menjadi kreatif, aktif, dan inovatif serta berorientasi pada teknologi. Terus cek. Nah, ya. Lanjut ya. Terus, halo. Langsung aja. Generasi Z adalah generasi zaman now yang mampu memainkan peran dan diharapkan untuk menjadi agent perubahan atau agent of change ya. Nah, di sini juga generasi Gen Z ini selalu memiliki ide-ide yang fresh ya. Ide-ide yang fresh yang diyakini akan mampu mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik dengan melalui perubahan dan pengembangan gitu. Terus lanjut. Halo, lanjut Pak. Nah di sini menurut penjelasan KJTV volume 6 nomor 1 setidaknya ada 5 kunci yang akan membentuk generasi Z. Yang pertama Pak, lanjut Pak. Lanjut. Nah, yang pertama terus. Nah, dua olehnya dan namanya. Nah, yang pertama itu nih. Satu, menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Teman-teman punya WA? Facebook?
Nah, Instagram? Twitter? TikTok? Apa lagi? Untuk membantu gadget yang bagus dan baik itu, yang pertama, teman-teman itu harus bisa menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Nah, contohnya ya, istri-istri ya, ibu-ibu sehari upload foto seberapa kali? Yang sering upload foto di Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya, sehari yang cari foto, upload foto berapa kali kan? Media sosial itu kayak pisau bermata dua, ya, kayak pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang baik, misalnya untuk apa? Memasak, ya. Bisa juga untuk apa? Nah, menusuk orang lain. Jadi yang namanya media sosial, kalau kita pintar-pintar menggunakannya, bisa jadi hal yang negatif buat kita, ya. Jadi hati-hati yang suka upload ini, apalagi upload hal-hal yang tidak baik, itu akan berdampak buruk pada teman-temannya. Nah, ya. Terus, biasanya anak-anak Gen Z ini karena terlalu banyak menggunakan internet dan menggunakan media sosial, biasanya orang-orangnya selalu apa? Individualis. Berorientasi pada diri sendiri. Di mana-mana biasanya gimana? Suka gini nih. Iya, ayo orang lain dapat gini. Jadi orang-orang yang itu gak aneh, dia mengapa orangnya individualis karena terlalu banyak hal-halnya itu di dunia digital gitu. Jadi dia self awareness gak ada gitu, gak ada sedikit pun ketika orang-orang di sekitarnya berlalu lalang menyapa kayak sebelumnya, karena terlalu fokus dengan gadgetnya, dia akan terbuai di dunia maya atau di dunia digital gitu ya. Nah, yang kedua, menjaga komunikasi dengan orang lain. Nah, gak apa-apa main media sosial, mau Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus sering-sering ngobrol sama teman, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama orang lain. Jangan sampai meng-cut 100% dengan hubungan orang lainnya. Tetap kita harus ngobrol, sosialisasi sama sesama, karena apa? Manusia itu adalah manusia, makhluk sosial. Itu nggak bisa tidak bersosialisasi, manusia nggak bisa hidup sendiri, gitu ya. Aja mungkin jadi ya. Terus yang ketiga, nah di sini untuk ada 5 kunci yang akan membentuk Gen Z itu. Yang ketiga, membantu menemukan identitas diri yang sesuai. Nah, kemarin kan ada berita-berita barat ya, bulan Juni itu kan bulannya apa, tahu nggak? Di orang-orang barat, bulan Juni itu disebutnya bulan Pride atau bulan kebanggaan dari apa? Orang-orang gay. Nah, bulan Juni itu diambil sebagai bulannya orang-orang yang LGBTQ. Kebanyakan hati-hati, awas, hati-hati nih. Kebanyakannya yang LGBTQ itu dari generasi apa? Generasi Z. Karena apa? Kebanyakan generasi Z itu mereka suka mencari-cari hal-hal yang aneh-aneh di mana? Di internet gitu. Makanya hati-hati ya kalau ada teman-teman nih, semoga nih laki-laki ayah nunggu suara, ayah nunggu sedia kali. Kesombongan harus suara gitu ya, mulai kali. Karena kebanyakan generasi Z itu yang menjadi pelopor LGBTQ zaman sekarang. Hati-hati loh. Ya, kita mah normal-normal aja ya, gitu ya, jangan aneh-aneh. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki ya. Ya, jadi halo. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Hera. Jadi jangan menyalahi
Tuhan ya, kebahagiaan Tuhan itu jangan yang kita ngomong-ngomong aja gitu. Nah, terus Pak, yang keempat, mendukung pola pikir global dan realitas lokal. Halo. Nah, ini mau nanya nih, kalian paling mending brand atau produk lokal atau produk global? Kalian yang impor biasanya kualitasnya lebih apa? Lebih bagus, ini ya. Nah, itu memang nggak apa-apa, itu adalah kiat-kiat untuk mendukung globalisasi, tetapi kita juga harus apa? Memikirkan yang kesehatan juga banyak produk-produk kita juga yang apa yang bagus. Nih saya punya cerita, ada TKW, tahu TKW? Tahu. Apa? Indonesia ya? Bukan tenaga pawang hujan. Itu banyak TKW yang kerja di Arab sana ya, mereka beli baju di sana. Nah, mereka beli baju gitu, memang kualitasnya bagus gitu ya. Ketika dibawa pulang ke Indonesia, ternyata mereka menemukan baju yang sama dengan harga yang murah mana di Cigonewa. Di pasar baru, memang sama tuh jauh-jauh ke Arab, lalu sama ratus rela sama dia di Cipadoyut lebih murah gitu. Justru nih teman-teman, faktanya negara-negara Arab itu mengimpor kain atau ini bahan-bahan untuk pakaian itu dari mana? Dari Indonesia. Tekstilnya itu dibuat sama mereka di sana, dijual kembali di sini. Padahal di kita juga udah banyak pakaian-pakaian dari bahan-bahan yang bagus gitu. Jadi maksudnya apa? Sebagai generasi Z, gak apa-apa kita mau barang-barang yang bermerek dari luar negeri, tapi lihat dong gitu, lihat dong di lokal juga banyak yang bagus gitu ya. Nah terus Pak, nah ini terakhir yang kelima, mencegah kesenjangan keterampilan nih. Mau nanya lagi, udah tahu gak kemampuan kalian itu di mana gitu? Ada gak satu hal yang bikin kalian itu paling bangga, bikin kalian itu bisa menunjukkan diri, entah itu bakat, kebiasaan naon, ayat tuh. Kebiasaan naon, senang. Nah, ayat tuh misalnya jago iya, jago itu, jago iya, ayat tuh. Ini jago gambar, ayat tuh di dia. Ayat jago naik itu. Ayat jago tiktok lah di dalamnya. Maksudnya apa? Hai, halo. Ketika kalian mempunyai satu keterampilan yang baik, yang bagus, itu kalian jangan merasa cukup, ya. Jangan merasa cukup cuma satu keahlian atau keterampilan. Cari lagi, gitu, latih lagi keterampilan yang lain, biar seimbang, gitu ya. Misalnya kamu jago teknologi, tapi harus diulangi lagi dengan apa? Dengan bahasanya. Karena kalau misalnya jadi programmer, misalnya harus bisa apa? Bahasa Inggris. Itu nah di sini kelas perawatnya ada di mana aja? Yang masuk kelas perawat? Semuanya kelas perawat di sini atau ada lain? Yang perawat coba cung. Perawat cung, farmasi cung. Analis kesehatan. Tuh. Nah, jadi merata ya, merata semuanya ada. Nah, meskipun kalian misalnya udah sesuai sama ini, tapi kalian jangan sampai diam diri cuma menekuni satu hal, tapi tekuni juga hal-hal lain yang bisa atau membantu keterampilan kalian yang paling bagus gitu ya. Lanjut Pak. Cek. Lanjut. Itu gambarnya yang mana? Terus nomor satu. Nah, di sini ada karakter unik generasi Z. Yang satu apa tuh? Kita kenal physical and digital. Nah, jadi fisik dan digital ya. Banyak anak-anak di generasi Z itu yang apa? Yang di sosial medianya dia seperti ini, tapi di dunia nyatanya seperti ini. Beda lagi, ada orang-orang yang yang di sosial medianya pakai filter yang banyak ketika tulis, ada pas ketemu langsung boring. Nah, itu normal. Untuk generasi Z itu dia kehidupan nyatanya, fisikalnya, dunia realitanya sama dunia digitalnya itu seringkali berbeda ya. Seringkali berbeda, jarang-jarang yang benar-benar di
video Instagram itu kayak gitu benar sama keadaan adanya gitu ya. Nah, jadi karakter unik generasi yang pertama itu digital seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua hyper customization. Nah, di sini yang kedua karakter unik generasi ini maksudnya apa? Adalah kustomisasi hiper. Jadi ketika Gen Z mau menggunakan teknologi atau sosial media, biasanya contoh kecilnya ketika kalian ngechat ya, ngechat pacar. Biasanya ketika udah katanya diselingi apa? Emoticon. Nah, atau emoticon stiker, kasih stiker gift, kasih stiker meme ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi apa? Gen Z itu ketika menggunakan teknologinya dia bisa mengotak-atiknya segala rupa gitu ya. Kalau mau bikin video bisa diedit dulu, jadi cuma kalau orang dulu ya, kalau baby boomers ya, kalau video itu cuma video doang, udah upload. Nah, generasinya enggak, dia video dulu, diedit dulu, diini dulu, bagus-bagus baru upload gitu ya. Jadi yang karakter yang kedua itu hyper customization. Terus Pak, yang ketiga DIY atau do it yourself. Jadi anak-anak yang generasi Z itu kebanyakan melakukan semuanya itu sendiri. Nah, sendirinya kenapa sendiri? Karena apa? Informasi yang bisa didapatkan untuk melakukan sesuatunya udah tersebar di mana-mana. Itu cara bikin ternak lele misalnya udah ada di ini udah ada di YouTube. Cara bikin masakan ini udah ada di YouTube. Jadi jarang-jarang itu anak-anak generasi Z itu yang nanyain langsung ke orangnya gitu. Jadi mereka itu udah bisa melakukannya sendiri dengan menggunakan informasi dan teknologi yang mumpuni gitu. Terus, nah di sini nih, di sini yang banyak nih anak-anak sekarang itu yang apa? Yang FOMO, FOMO, fear of missing out. Jadi ketakutan untuk ketinggalan. Jadi misalnya ada tren baru, biasanya ikut-ikutan gitu ya. Ada tren ini ikut-ikutan gitu. Keluar HP baru dibeli lagi, keluar HP baru beli lagi. Nah, jadi anak-anak sekarang itu ketika melihat temannya punya barang-barang yang bagus, yang paling baru, biasanya apa? Suka iri, suka mau gitu. Jadi kebanyakan anak-anak generasi Z itu ketakutan ketinggalan zaman, ketinggalan modernisasi dan ketinggalan tren gitu. Paham ya? Halo? Terakhir nomor 5 ekonomis itu anak-anak generasi Z itu kesehariannya pasti berputar dengan teknologi. Sekarang mau naik ojek mau pakai apa? Atau gitu mau pesan makanan lewat Shopee, GoFood gitu ya. Apalagi mau kursus online lewat, nah mau ruang guru, mau kelas online lewat Zoom gitu ya. Nggak mau beli AKS, bikin download ibu gitu ya. Jadi generasi Z sekarang itu pasti mengandalkan segala sesuatunya itu menggunakan teknologi gitu. Jadi apa-apanya itu udah ada di mana? Di HP. Mau naik ojek lewat HP, mau makan lewat HP gitu. Jadi itu udah hal yang normal. Lanjut Pak. Terus, nah ini terakhir ya. Nah terakhir. Terus Pak, terus sedikit lagi. Nah ada 2 ya. Coba, halo. Yang di bendera merah dibaca coba. Kau punya berbeda, kemudian dari sejarah dunia, tugas semuanya menunjukkan siapa dirimu. Tepuk tangan dulu dong. Orang itu unik ya, unik dan berbeda, mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing. Jangan dengerin omongan orang lain ya. Ketika kamu melakukan sesuatu jangan ragu, lakuin aja. Jangan dengerin omongan orang lain gitu, lakuin aja. Gak usah peduli jatah orang lain, gak usah peduli perkataan orang lain. Tunjukkan diri kalian, tunjukkan kemampuan kalian kepada dunia. Nanti pun kesuksesan kalian yang akan berbicara mewakili kalian kepada orang-orang yang asalnya tidak kepada kalian. Ya. Terus yang kedua nih, yang kedua baca lagi coba. Kita itu akan menarik di mata orang yang memahami kita. Nah, gitu ya. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mengetahui kualitas kita. Maksudnya gimana? Ya
Di sini ada orang punya pacar? Oh, pasti iya gitu, mungkin pernah gitu ya, yang pernah pacaran. Nah, nih ada nih bagi orang yang pacaran, meskipun punten-punten laki nanti kita goreng patut misalnya jelek gitu orang lain, tapi cuma bobohan mah asal paling pasem, asal paling iya gitu ya. Jadi kalian itu misalnya sering ditolak, sering diejek sama orang lain, mungkin bersama orang lain itu yang orang-orang yang gak memahami kita itu memang kita seperti itu ya, di mata orang yang toho, yang kesel sama kita itu pasti kita salah mulu. Tapi di mata orang-orang yang benar-benar sayang sama kita, yang benar-benar tahu diri kita itu adalah orang yang paling bagus, paling cantik, paling tampan, paling ini gitu. Jadi naon pede we, pede itu tong pikiran itu jangan hapus mindset ya seperti itu ya, itu harus apa ditanamkan sama diri kalian. Nah, terus ada sedikit lagi di sini. Firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 30. Nah, halo. Nah, di sini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf 30 diceritakan bahwa Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak kau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Nih, maksud dari penggalan ayat di sini, Yusuf itu siapa? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu pemuda gitu ya. Waktu dia menerima wahyu itu dia masih muda. Dia itu pemuda yang apa? Yang kasep ya. Nah, 90% kekasepan dunia ada di Nabi Yusuf gitu. Jadi 90% kegantengan dunia di Nabi Yusuf. Saya sana kawan ada bagi-bagi kan gitu ya. Ketangan pembagiannya 100% gitu gitu. Nah, jadi di sini maksudnya apa, Yusuf itu pemuda. Nah, itu Nabi Yusuf itu adalah contoh pemuda yang paling bagus. Kenapa? Karena dia apa? Menolak untuk memenuhi tipu daya di sini apa? Godaan dari siapa? Dari perempuan di sini ya. Nah, kan bisa dikatakan Nabi Yusuf itu digoda perempuan untuk melakukan hubungan. Nah, yang itu yang haram ya, Nabi Yusuf menolak gitu. Jadi maksudnya apa? Sebagai pemuda generasi Z ini, kalian harus mencontoh Nabi Yusuf gitu ya, yang bisa menolak ajakan untuk berbuat hal-hal yang haram, yang tidak baik, bermaksiat begitu ya. Paham sampai sini teman-teman? Jadi secara keseluruhan di hasil seminar motivasi ini mudah-mudahan ya. Nah, kesimpulannya gini ya. Halo. Generasi Z itu banyak godaannya, banyak godaan, banyak tantangan, banyak inilah dari sana sini gitu ya. Nah, kembali kalau halo. Ada pepatah dari orang tua dulu ya, jadi orang itu harus punya 2 saku. Paham tuh maksudnya? Nah, harus punya 2 saku itu gimana? Nih, siap bagus. Ya, siap. Nah, jadi orang itu harus memiliki 2 saku. Maksudnya apa? Dalam apa? 2 saku ini konteksnya dalam menerima informasi ya, menerima sesuatu hal yang baru harus punya 2 saku. Maksudnya apa? Saku yang pertama untuk menyimpan informasi yang pertama kali datang informasi, sakuannya saku isi. Saku keduanya adalah saku yang akan diisi oleh informasi yang kita cari sendiri. Maksudnya apa? Ketika kalian scroll TikTok misalnya, ayo berita viral heboh misalnya kemarin si anak berantem. Ya saya, ini yang tenggelam katanya, yang ini oleh pakainya gitu ya. Orang-orang percaya si anaknya dicuri kucing gitu. Nah, dicuri kucing padahal ketika dikorek-korek ternyata dia itu kabur untuk menemui istri yang mudanya gitu. Tapi orang-orang udah menganggap si anak itu
suami yang baik karena ketika pas dia tenggelam itu mengirim voice note lewat WhatsApp-nya ke keluarganya bahwa dia itu lagi kesakitan, dia terus berdoa dan lain sebagainya. Tapi justru itu adalah pemalsuan. Nah, jadi makanya apa? Ketika kalian menerima informasi, terima dulu, cuma jangan disebarin langsung. Gitu ya. Kebanyakan anak-anak sekarang itu ketika menerima berita apa-apa dari TikTok langsung share di WA, langsung share di sini, langsung share di situ, tanpa mengetahui apa kebenarannya terlebih dahulu. Jadi ketika kita menerima informasi, cerna dulu, lalu kita mencari informasinya dulu, kebenarannya dulu yang benar-benar tepat gitu. Jadi sekarang itu memang zamannya zaman serba instan, serba cepat, tapi jarang orang-orang yang bisa melakukannya dengan tepat gitu. Jangan cuma cepat, tapi harus tepat gitu. Nah ini generasi Z ini kan menerima informasi itu secara luas ya. Nah di sini peran kalian harus sadar diri, harus bisa mengolah informasi dengan baik. Paham ya sampai sini teman-teman? Ya mungkin ya teman-teman hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menjadi motivasi ke depannya teman-teman. Mau kayak gimana, mau seperti apa itu tergantung kemauan teman-teman, tergantung usaha teman-teman. Seperti itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk closing nanti kita ada video sebentar ya, baru kita closing boleh pulang ya, atau pulang ya. Biar agak sedikit dulu ya, kita coba dirapikan dulu ya. Teman-teman, kali ini adalah perilaku kalian setiap hari atau profesional kalian kita praktekkan di sini. Kalau sistemnya rame-rame, seru nggak sih gitu ya? Kalau saya bilang satu, kalau yang rendah, nah ini bukan yang demikian tadi Pak Didik bilang ya, ini ya. Kalau bilang satu, woi ya, coba satu. Kompak, ini jangan begini. Satu. Kalau saya bilang dua ini karena perilaku kalian setiap hari biasanya ya, gak anak TK, SD, SMA, Kalau saya bilang dua, pegang dan ketengannya. Gitu ya, coba. Satu. Yang kompak yang coba. Satu. Dua. Tiga. Kalau saya bilang tiga, asik. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Ini perilaku kalian biasanya dari kalian sebelum berdoa sebelum apa. Ya, ini udah karena ini terakhir. Kalau ada yang ketangkep nanti, tolong paparkan sedikit aja ya, yang tadi dipaparkan. Makanya harus konsentrasi. Nih, kalau saya bilang satu, tangan kanannya seperti ini, set, gitu ya. Siapapun itu ada yang ketangkep nanti, tolong ke depan. Paparkan sedikit apa yang tadi dipaparkan. Ya, satu, set, gitu ya. Nah, kalau dua, tangan kirinya tempel. Dua, set, temennya. Nih, kayaknya bingung. Siap. Satu, dua, tiga. belum. Nanti saya akan bercerita. Kalau ada kata buaya, tangan kanan nangkep tangan kiri kabur. Oke, siap. Buaya, gitu ya. Yang ketangkep wayana ngapayun. Siapa itu? Kita pastikan. Nah, siap. Jadi nggak ada ya. Pilih. Ya. Siap. Nanti saya akan bercerita. Kalau ada kata buaya apa? Ya. Satu. Sudah mulai lemah. Satu. Dua. Tahan. Nah, dengerin instruksinya. Contoh. Top 1, 2, 3. Buaya.
alas kuda untuk permainan. Awas. Yang ketangkep pelayanan Kapayun. Ya, baru saya berjalan dengan anak-anak SMK Kesehatan Agama ke kebun binatang Bandung. Belum, daripada macam ya. Aman ya. Ya. Dari saat itu saya masuk ke dalam sebuah ruangan. Oh. Dan ternyata di ruangan itu ada kolam. Dan ternyata di dekat kolam saya melihat ada buaya. Bangsa apa? Buaya kunaon ngaranna ketawa? Di sini saya yakin percaya ini korban buaya pukul. Nah, tanya lagi belum. Dan ternyata Bu Ani makan buaya. Terus dan ternyata Bu Ani temannya Bu Ella. Akhirnya Bu Ani temenan dengan buaya ya. Ada lagi. Dan ternyata beliau melihat di sebuah kolam ada beruang. Gayanya ya, kayak standar gitu. Lempar ya. DJ. Ternyata di ujung sana Bu Ani melihat ada burung. Yang ada buaya. Oke teman-teman, kita lihat Kasih prolog dulu, belum bawa ibu. Oke, cek. Baik, teman-teman, ini adalah salah satu pesan moral ya ke kita bahwa dengan begitu banyak informasi jumlah dan segala macam. Oh yang ini. Oh ini mah enggak ini. Oh enggak ada ini dari sana. Iya, yuk.
Kemudian ibu mengecup keningmu. Sebagaimana ketika dia mengecup keningmu saat kau sakit pada saat kau kecil. Kemudian ibu mengusap kepalamu sebagaimana dia mengusap ketika dia meliburmu saat kau sedih waktu tegal dan sedih. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan ibumu mengalir kepada dirimu malam ini. Kemudian ibumu mengecup keningmu dan pipi sebelah kanan dan kirimu, sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia mengantar engkau ke TK waktu engkau kecil dulu. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu, wahai anakku yang penuh cintai, maafkan ibu mengganggumu di kata yang indah ini. Maafkan kesalahan ibu selama ini anak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat di waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi, kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayah, sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setelah sholat-sholatmu. Ibu tidak tahu apakah kau pulang nanti kau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika mobil sekolah mengantarkanmu ke rumah, kau melihat orang sudah berkumpul di rumah. Ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutupi oleh kain. Ketika karena wajah ibu telah dingin, ketika karena Nabi ibu sudah tidak berdetak. Seandainya itu yang terjadi wahai ibu, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan. Jikalau ketika kecil dulu ibu sering memarahimu, terus karena sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tapi selalu aku tahan supaya engkau bisa beli baju baru supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli daster dan sandal baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli sepatu baru supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Seandainya ibu tidak bisa menemuimu lagi, Baik. lihatlah baju yang kaya dan ketika kau bangun di siang di sore hari. Baik, teman-teman, rangkaian acara pernikahan kita dari awal sampai akhir dengan komitmen. Begitu, terima kasih kepada teman-teman yang telah menerima kami tim dari masyarakat kita untuk silaturahmi pada kalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih, semangat terus dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa tuh. Ada yang bisa nyanyi nggak? Satu lagu aja. Sini. Tapi lagunya khususnya yang dari yang satu orang aja. Kalau nggak ke depan di situ aja nggak apa-apa. Satu aja. Ada nggak nih? Ayo. Yuk.
Berdua tuh berdua. Berdua sama berdua. Boleh, sok, yang kanan. Siapa? Ya semuanya. Sok, maju ke depan. Sok, yang kanan. Oh, semuanya berarti ya? Iya udah, nggak apa-apa, tapi yang vokalis satu aja. Iya sama aja. Ya. Ya, taruh. Yang ada lirik apa? Lagunya apa? Overdosis. Boleh, tapi harus ada yang ini ya. Ada nggak? Gak apa-apa deh, sambil nyanyi kalau ada HP ininya mungkin nyala dikit ya. Oke, siap, dinyalain flashnya. Masih mic-nya ada berdua. Ini siapa lagi? Kasih yang laki-laki dulu. Ayo kita mulai. Ayo tangannya dong.
Kesehatan Raja Wali yang tentunya tadi sedang mengikuti acara seminar motivasi bersama siapa ini namanya? Siapa? Rosi. Gimana menurut Rosi tentang seminar kita tadi yang telah kita laksanakan bareng-bareng? Gimana Rosi? Agak dikencengin ya, bisa ditulis. Terus apa lagi? Paham ya, bisa untuk mengeksplor lagi kemampuan kamu ya nanti ke depannya. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih, sehat selalu ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu di acara seminar kita yang lainnya. Terima kasih. Dadah. Selamat sore, dadah.